Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Adelia Disti Pratiwi, dan kedua teman saya yang bernama Adha Fitri dan Katarina Trisna akan menjelaskan mengenai bab 1 dalam makalah, yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri berisi tentang hal-hal yang melandasi pentingnya penulisan makalah yang berupa argumentatif teoritis maupun argumentatif yang bersifat praktis namun tidak bersifat pribadi. Argumentatif teoritis itu berdasarkan argumen-argumen yang pro atas teori-teori yang sudah ada. Sedangkan yang bersifat praktis itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kemudian, untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan disertai data atau fakta yang mendukung. Latar belakang bisa juga berupa perbandingan atau penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Nah, misalkan dalam satu makalah itu ada materi yang belum dijelaskan lebih detail, maka kita bisa menyempurnakannya di sini, yaitu dengan menambahkan kalimat berdasarkan pada karya yang ditulis oleh siapa, yang berjudul apa. Penulisan latar belakang. Penulisan latar belakang dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dimulai dengan pertama, adanya pengetahuan yang bersifat umum atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang akan dibahas. Kedua adalah adanya pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan membaca pada masalah atau topik yang dibahas. Misalkan kita akan membuat makalah mengenai sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kalimat retoris yang bisa dimasukkan adalah bukankah kita ketahui bahwa minat baca di Indonesia masih sangatlah rendah. Maka kalimat tersebut dapat memancing poin utama yang akan dijelaskan secara mendetail pada bab pembahasan. Yang terakhir adalah kutipan dari tokoh terkenal berupa ungkapan atau slogan yang mutakhir yang bersifat argumentatif baik secara teori maupun empirik dan relevan terhadap masalah atau topik yang dibahas. Isi dari latar belakang. Isi latar belakang terbagi menjadi 3. Pertama adalah di mana kita menjelaskan mengenai masalah yang akan diangkat. Kedua adalah penjelasan mengenai fakta-fakta berupa data, fenomena, ataupun pendapat ahli terkait mengenai karya ilmiah yang ada. Di sini kita akan menjelaskan kelemahan dari penelitian, tujuan, metode, dan pernyataan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah berupa saran dan alternatif penyelesaian masalah yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam karya ilmiah ini. Poin penting dari penulisan latar belakang. Yang pertama adalah mencari kondisi faktual mengenai keadaan yang benar-benar terjadi saat ini. Bisa seperti masalah terkini maupun masalah yang perlu dibahas lebih dalam lagi. Sehingga hal ini dapat dijadikan dasar pembuatan suatu penelitian. Yang kedua adalah membahas mengenai penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga itu bisa menjadi tambahan maupun acuan atau dasar dalam penulisan makalah. Ketiga, kita harus dapat menunjukkan garis besar apa yang akan kita bahas secara keseluruhan dalam pembahasan nantinya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Di antaranya yaitu langkah-langkah membuat rumusan masalah
serta bentuk rumusan masalah itu apa saja. Di sini tertulis ada 4 langkah dalam perumusan masalah penelitian. Langkah-langkah ini dikemukakan oleh Moleong pada tahun 2014. Langkah yang pertama yaitu tentukan fokus penelitiannya terlebih dahulu. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Seperti contohnya yaitu kegiatan pergaulan bebas di kalangan remaja. Berdasarkan topik tersebut, peneliti dapat menentukan fokus penelitian yaitu kegiatan pergaulan bebas. Langkah yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Untuk mencari berbagai kemungkinan terjadinya pergaulan bebas, faktor-faktor penyebab dapat berubah berupa subfokus, yaitu seperti contohnya yaitu pengaruh dari film porno, lingkungan yang tidak baik, atau pengaruh agama yang longgar. Upaya mencari berbagai subfokus tersebut dapat dilakukan penelaah kepustakaan, media massa, ataupun cerita secara langsung dengan para remaja. Langkah yang ketiga yaitu mengkaji subfokus yang menarik. Dari berbagai subfokus yang sudah saya sebutkan tadi, peneliti harus mengkaji beberapa subfokus yang menarik untuk diteliti. Sedangkan subfokus yang dirasa kurang menarik dapat dihilangkan. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu kaitkan faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Sebagai peneliti harus menetapkan terlebih dahulu cara mana yang ditempuh untuk merumuskan masalah. Cara dapat ditempuh dengan diskusi atau proporsional. Di sini terdapat tabel. Tabel ini memuat tentang bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk-bentuk rumusan masalah ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2015. Terdapat 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Adalah suatu rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dan situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Biasanya pertanyaan rumusan masalah deskriptif ini memiliki jawaban yang cukup rinci atau cukup panjang karena memuat deskriptif yang mendeskripsikan bagaimanakah profil dari pendidikan di Indonesia. Cangkupannya cukup luas untuk menjawab pertanyaan ini. Yang ketiga ada bentuk rumusan masalah komparatif. Adalah rumusan masalah yang mengarahkan peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial yang satu dibandingkan dengan yang lain. Biasanya jawaban dari rumusan masalah ini tidak terlalu panjang karena jawaban dari rumusan ini berupa perbandingan antara metode ceramah dan demonstrasi tersebut. Bentuk yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Dapat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu hubungan simetris, kausal, dan interaktif. Di dalam tabel tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk perumusan masalah asosiatif itu ada 3, yaitu simetris, kausal, dan interaktif. Pertanyaan 1 dari bentuk simetris. Pertanyaan ini dapat dibuat karena adanya kebetulan munculnya bersamaan kedua masalah, yaitu antara masalah banyaknya semut di pohon dengan masalah tingkat manisnya buah. Yang selanjutnya yaitu kausal. Di dalam pertanyaan kausal ini, pertanyaan ini dapat dibuat karena ada sebab, yaitu sistem penggajian akan mempengaruhi prestasi kerja. Jadi pertanyaan ini
tidak asal dibuat karena berdasarkan penelitian yang mana bisa prestasi kerja ini dapat mempengaruhi sistem penggajian di kantor. Yang selanjutnya yaitu bentuk interaktif. Sebagai contohnya yaitu pertanyaan, bagaimanakah hubungan motivasi dengan prestasi? Jika motivasi mempengaruhi prestasi, maka jawaban dari pertanyaan rumusan masalah ini dapat dijawab di pembahasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan tujuan di dalam makalah. Rumusan tujuan penulisan makalah dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang dan yang sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang tujuan penulisan di dalam makalah. Yang pertama ada tujuan fungsional, yang lebih ditujukan kepada instansi yang terkena imbas dari hasil makalah yang dibuat atau manfaat yang diharapkan mampu menjadi landasan yang dapat mengambil kebijakan atau keputusan selanjutnya. Yang kedua, tujuan individual, manfaatnya lebih kepada individu, yaitu menambah pengetahuan, pengenalan, wawasan, serta pengalaman baru terhadap kajian sebelumnya. Selanjutnya yaitu fungsi perumusan tujuan di dalam makalah. Ada dua fungsinya, yang pertama bagi penulis. Rumusan tujuan penulisan makalah dapat mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis makalah, khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi bagi pembaca. Perumusan tujuan makalah memberikan informasi tentang apa yang disampaikan dalam makalah tersebut. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang disusun haruslah dapat memberikan gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topik yang telah ditentukan. Topik yang telah ditentukan ini biasanya sudah terdapat di dalam perumusan masalah. Dengan demikian, rumusan tujuan dapat berfungsi sebagai pembatas ruang lingkup masalah tersebut. Rumusan tujuan ini dapat berupa kalimat kompleks atau dijabarkan dalam bentuk rinci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik penulisan tujuan, yaitu ada 4 karakteristik. Yang pertama ada detail. Salah satu contoh karakteristik dalam pembuatan tujuan pembahasan setidaknya harus koheren dan tidak out of topic. Dari fokus pembahasan yang hendak dijadikan bahan penulisan, spesifikasi seperti ini setidaknya harus berfungsi menyelesaikan masalah-masalah yang telah disampaikan dalam penulisan sebelumnya. Yang kedua adalah terbatas. Format dalam penulisan tujuan pembahasan yang dituliskan dalam karya tulis tidaknya terbatas dari keseluruhan sistematis yang ada. Maksudnya di sini adalah dalam jumlah kalimat atau kata tidak boleh panjang daripada latar belakang masalah, rumusan masalah, atau kata pengantar. Karakteristik yang ketiga adalah terukur. Karakteristik tujuan pembahasan selanjutnya yang harus terdapat dalam makalah haruslah terukur dengan teori dan data yang tertulis di dalam proses pembuatan karya ilmiah. Dengan begitu, secara singkat, seseorang menuliskan bagian ini hanya sebagian hipotesis, sementara atas manifestasi yang disampaikan. Karakteristik yang terakhir yaitu bisa dikoreksi. Penulisan dalam tujuan pembahasan selanjutnya yaitu bisa dikoreksi dengan melihat hasil makalah yang disampaikan dalam bab 2. Pembuatan bagian tujuan pembahasan dalam penulisan ini setidaknya menjadi pedoman seseorang dalam menentukan langkah penulisan makalah selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh penulisan tujuan.
Seperti yang saya tampilkan di bawah ini, contohnya adalah sebagai berikut. Tujuan makalah ini adalah merespon MEA yang terjadi pada tahun 2015 dengan meningkatkan kualitas bahasa Inggris masyarakat Indonesia melalui kebijakan solutif dan imajinatif GABA untuk membentuk generasi emas khususnya di wilayah pedesaan.